Oke, baik ya, terima kasih teman-teman. Saya Hasan Renyaan, pengurus pusat BEM Nusantara, koordinator isu hukum dan HAM. Berdasarkan kajian kami juga pengurus pusat menyoroti soal RUU Kepulauan sama RUU Masyarakat Adat. Bagi saya RUU Perampasan Aset itu hanya salah satu urgensi RUU yang jadi diresonansikan oleh masyarakat. Ada banyak RUU yang kemudian terkesampingkan. Jangan RUU macam RUU Kepulauan, kita tahu eksistensi DPD ini paling lemah dalam situasi legislasi. Dia punya hak terbatas. Dia nggak bisa ambil keputusan, cuma bersuara saja. Tapi penentu ada di DPR. Ada kelemahan DPD di situ. Jadi jangan saya pikir, jangan karena DPR ini posisinya kuat, lalu mengesampingkan butir-butir pikiran yang diusulkan oleh DPD. Kenapa saya tertarik dengan bahasan negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, pun juga adalah negara yang hukum murninya adalah hukum adat. Jadi saya pikir ini identitas bangsa nggak boleh disampingkan begitu. RUU Kepulauan itu ada namanya anggaran khusus kepulauan sekitar 5%. Saya bayangkan di kondisi wilayah dipartisipasikan antara masyarakat dan pemerintah, saya yakin masyarakat itu bisa mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, saya minta supaya RUU Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat ini disahkan segera dan masuk dalam prolegnas. Demikian mungkin singkat dari saya. Saya seperti sebelumnya Esto. Keselamatan dan kesejahteraan adalah hukum tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, terakhir perkenalkan saya Renya Lelosa dari mahasiswa Universitas Krishna Udayana Pak. Ya, izin sebelum berangkat jauh terkait permasalahan-permasalahan yang ada di hari ini, aksi yang dilakukan oleh kita BEM Nusantara dan juga Unkris yang tergabung ini, pertama ini karena muncul dari keresahan kita yang ada di dalam kampus terkait dengan permasalahan pendidikan tinggi, terkhususnya swasta, dan mungkin saya rasa dirasakan oleh kawan-kawan kampus lain yang tergabung, yaitu kawan-kawan kampus perguruan tinggi swasta. Yang pertama, kita meminta kehadiran negara terkait dengan regulasi UKT untuk perguruan tinggi swasta yang jelas. Karena hari ini dengan tidak adanya regulasi yang jelas, perguruan tinggi swasta itu seakan-akan dan semau-maunya untuk mengatur urusan UKT itu, sehingga yang menjadi dampak dan membahayakan adalah kita mahasiswa ini. Dan itu terjadi nyata-nyata di Unkris Pak. Bukan Unkris, mungkin saya rasa kawan-kawan kampus lain juga pasti merasakan hal itu. Dan itu segera, itu perlu. Yang kemudian seluruh aturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi juga harus terfokus kepada perguruan tinggi swasta, mulai dari subsidi yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi yang diperlukan. Kami minta juga segera sampaikan kepada pihak DPR bahwasannya kegaduhan di akhir-akhir ini dari tanggal 25 sampai sekarang, ya kegaduhan itu yang dilakukan oleh DPR itu sendiri. Hari ini tidak ada DPR yang diinisiatif datang ke sini. Untuk itu segera sampaikan, mungkin dari live-live yang ada di sini, sampaikan ke Puan Maharani juga segala macam, bahwasannya ada tuntutan-tuntutan yang langsung harus dieksekusi oleh DPR. Mulai dari pembahasan RUU Perampasan Aset, RUU Kepulauan, RUU Masyarakat Adat, dan juga kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang. Mungkin itu saja dari kami perwakilan dari Unkris Pak. Terima kasih. Bapak, waktu masih banyak kan? Santai. Berarti ada kampus lain nggak yang masih mau ini? Oh ya, silakan. Cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syekh Saifuddin Hidayat dari BEM IB Kosgoro. Mungkin tadi mengenai poin-poin tuntutan sudah disampaikan. Kami memiliki beberapa rekomendasi kebijakan dari beberapa kajian yang sudah kami kaji bersama rekan-rekan sekalian. Untuk yang pertama, alangkah baiknya ketika belum diatur di dalam kebijakan terkait pendidikan ini, harapannya bisa mengeluarkan peraturan menteri atau PP yang mengatur prinsip penetapan tarif kuliah ataupun PTS. Misalnya batas atas persentase kenaikan tahunan, kewajiban penerbitan rincian biaya itu wajib diaudit biaya oleh pihak independen supaya tidak ada permainan di sini.
Kemudian ada skema bantuan nasional yang inklusif. Contoh, perluasan cakupan KIPK atau program bantuan pendidikan tinggi agar dapat diakses oleh mahasiswa PTS dengan kriteria ekonomi yang jelas. Jadi baik, ini cuman kalimat pertegas saja untuk reformasi Polri. Jadi yang saya inginkan adalah yang pertama itu terkait penangkapan para massa aksi yang melakukan tindakan anarkis, yang merusak fasilitas umum. Saya pengen bukti nyata, jangan cuman pihak keamanan cuma menangkap saja, tapi pengen bukti baik video ataupun foto yang jelas bahwa mereka ini merusak fasilitas umum. Yang kedua, untuk mempertegas lagi bahwasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwasannya ruang kampus itu adalah ruang bebas berekspresi, ruang bebas ekspresi akademik. Jadi saya minta tidak boleh ada intervensi dari pihak luar, terlebih khusus pihak keamanan TNI Polri tidak boleh melakukan penyerangan baik tindakan represif atau larangan-larang untuk seperti aksi itu. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Ada lagi teman-teman sebelum saya pertegas yang terakhir. Oke, cukup ya Pak. Jadi kami dari BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta minta tolong terkait tuntutan kami, ini bukan sebuah formalitas saja Pak. Jadi di akhirnya kami mau sampaikan bahwa kami menunggu jawaban resmi dari pemerintah terkait dengan seluruh tuntutan yang tadi kami sampaikan. Paling lambat 1 Oktober 2025 Pak. Apapun itu, kalaupun menurut pemerintah itu dianggap tidak relevan, tidak sesuai, alasannya sampaikan. Kalau memang menurut pemerintah itu segera diproses, segeranya itu kapan tanggalnya? Kami butuh kejelasan itu Pak. Jadi jangan menganggap bahwa nanti pertemuan hari ini kemudian mewakili bahwa telah tuntas pembahasan ini. Kan perjuangan kami dalam pengawalan isu masih tetap ada. Jadi kami minta tolong agar supaya pada tanggal 1 secara resmi, secara tertulis kami tahu apa respon pemerintah terhadap seluruh poin-poin yang kami bawa. Itu disampaikan. Mau ditolak, alasannya apa, diterima alasannya kapan. Itu kurang lebih yang mau kami sampaikan. Kira-kira responnya seperti apa Pak? Waktu dan tempat seperti itu. Bisa jawab soal itu. Terus soal RU perampasan aset, saya pikir teman-teman di media juga sudah tahu kan, sedang digenjot di ini. Nah soal keterlibatan publiknya segala macam itu, ya itu mungkin nanti kita akan sampaikan ke teman-teman di DPR. Terus soal mafia, Satgas Mafia Pendidikan, ini catatan penting. Saya tidak akan komentari, tapi akan saya sampaikan ke pimpinan. Karena ya sebagai orang yang sekolah di swasta kampus kecil kayak saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Ya paham betul lah ya itu. Soal risalah sidang-sidang nanti saya sampaikan ya. Tapi kalau biasanya sih kalau risalah yang penting-penting itu pasti disampaikan ke publik. Biasanya seperti itu. Nah, soal pendidikan ini juga menjadi konsentrasi presiden ya. Selain sekolah rakyat, kita juga gercep saat ini sedang melakukan renovasi ratusan ribu sekolah, baik SD, SMP, SMA, baik swasta ataupun negeri. Seingat saya ratusan ribu. Datanya saya nggak megang, tapi seingat saya itu di atas 300-an ya, 300 atau 400 ribu, baik itu renov kecil, menengah maupun besar, sedang ongoing. Beasiswa tadi sama saya, pendidikan swasta memang jarang kali dapat beasiswa. Dianaktirikan gitu ini sebagai orang swasta. Nah, dari Hasan nih soal RUU masyarakat adat, saya kemarin coba nyari rupa
Sekjen Aman untuk berdiskusi soal ini, cuman belum ketemu memang. Baru dengan teman-teman KPA kita berkomunikasi. KPA kan mau aksi nih 24 September. Nah, sudah kita diskusikan tuntutannya apa saja. Rupa juga biasanya ikut aksi, cuman saya belum ketemu untuk bahas RU apa yang dia mau itu. Saya sudah dapat draftnya itu dari tahun 2011. RU kepulauan terluar dan RU adat masyarakat itu. Nah, kalau soal reformasi Polri, TNI saya pikir ongoing ya. Sekarang sedang berproses semuanya. Jadi yang Presiden sampaikan di media, di publik, ya itu yang sedang dikerjakan gitu. Dan pada dasarnya gini, kalau arahan Presiden ya pada kita, pada anak buahnya, sekecil apapun itu tuntutan rakyat harus ditemui, harus didengarkan. Kalau memungkinkan dilaksanakan, kalau enggak, misalnya ini ya bisa kita perdebatkan. Ya. Jadi saya datang sini sebetulnya hanya menjantahkan perintah dari Presiden. Dan mungkin setiap demo nanti akan ada yang kita temui. Ya. Terus untuk beberapa hal yang terkait dengan pendidikan mungkin akan ada segera tindak lanjuti. Ya. Kita sampaikan ke Kementerian Dikti. Mungkin itu dari saya. Ada Mas Faisal, ada Pak Edi dari Kerhumas. Cukup? Ya, baik Pak. Jadi kami mau respons sedikit Pak. Yang tadi saya simak betul soal reformasi parpol tadi. Tapi Bapak bilang bahwa Pak Presiden singgungnya soal mekanisme yang nanti proporsional terbuka atau tertutup ya. Salah satunya. Tapi gini Pak, bagi kami soal kami bukan di situ dulu. Karena tuntutan kami ini ada garisan jelas dulu. Kalau soal itu mungkin nanti bisa kita persoalkan lagi, dia berbeda Pak. Jadi kami minta pengawalan yang ini adalah perihal bagaimana lembaga pendidikan parpol itu lembaga untuk melakukan pendidikan atau pengkaderan itu harus secara resmi dan permanen. Setiap partai politik itu harus ada Pak. Ada. Dan itu tidak dituang. Dan itu tidak pasti secara pasti dituangkan di dalam undang-undang parpol. Ya itu tidak optimal Pak, sehingga bagaimana substansi harus secara tegas dan keras supaya pemberlakuannya bisa secara jelas juga. Karena hari ini Bapak bisa tanya satu-satu dari teman-teman mahasiswa pasti, ataupun siapapun publik yang kita tanya, parpol ini ideologinya seperti apa, masyarakat nggak tahu. Tapi dan ketika kita pemilu kita disuruh pilih. Ini kan kami ada, dan partai politik sebagai motor untuk menggerakkan kesadaran pendidikan politik di publik. Sehingga kita butuh ada partai, setiap partai itu wajib lembaga yang secara resmi dan permanen. Jadi bukan diatur oleh ADRT partai, tapi undang-undang parpol mewajibkan bahwa lembaga partai politik punya lembaga yang khusus memberikan pendidikan politik yang berlaku secara internal pun secara eksternal, pemberian pengajarannya kepada publik. Sehingga publik dicerdaskan di sana Pak. Langsung kewati gitu. Iya. Publik harus diberikan penjelasan. Jadi publik tahu gitu, dicerdaskan juga tentang parpol ini seperti apa, arahnya kemana. Itu, dan lebih dari itu Pak, yang tadi kami singgung itu bahwa syarat untuk kemudian seluruh kader hendak dicalonkan oleh partai politik ke dalam, ya itu minimal 4-5 tahun Pak. Ada jenjangnya. Sehingga bukan dalam waktu pemilihan karena orang ini punya popularitas yang tinggi kita ambil aja demi dapat kursi. Itu kan faktanya seperti itu yang kita lihat. Jadi kita butuh substansi yang tegas dan keras di sana. Saya singgung itu. Jadi kami bukan mau kami tidak mau terfokus dulu Pak yang tadi gagasan Pak Prabowo soal itu. Kami minta Pak Prabowo singgung ini. Ya, dan bagi kami karena tadikannya itu undang-undang parpol, jadi ini bukan soal DPR doang Pak, kan undang-undang tentang presiden juga. Ya kan, presiden lewat leading sektornya diberikan tugas untuk pembahasan, sehingga presiden punya political will harus di sana. Jadi tegas sikapnya kami hari ini kan DPR nggak ada Pak. Kalau nggak kami sampaikan ke DPR, kami undangan ke ketua DPR nggak datang. Pak Presiden lewat Bapak hari ini. Nah, kami minta sampaikan itu Pak. Jadi kalau bagi kami undang-undang apapun itu bukan soal DPR doang Pak, itu soal presiden punya sikap bisa Pak.
Dan tadi kamu singgung satu-satu Pak. Ya, terakhir reformasi polisi katanya memang sipil Pak, tapi sipil yang dipersenjatai Pak. Kalau kita sipil yang nggak dipersenjatai Pak, jadi minta tolong. Ya, jadi minta tolong. Ada korek pun kalau dibakar udah dibubarin kita Pak. Jadi kita minta tolong bahwa ya reformasi itu harus tetap terjadi Pak. Tidak ada alasan Pak. Dan soal pendidikan tadi jangan dilemparkan DPR Pak. Jadi soal pendidikan ini Pak, Satgas. Nah Satgas itu kan Bapak mungkin tahu juga Satgas PPKS soal kekerasan seksual kan ada di kampus. Itu tinggal dibawakan lewat undang-undang. Kalau undang-undang kan bahasan presiden itu permen. Menteri kan di bawah presiden Pak. Jadi kita butuh lewat permen itu barang itu bisa jadi Pak. Bahwa Satgas pemberantasan mafia pendidikan itu lewat kewenangan presiden, lewat ya perintah Pak Presiden ke Menteri itu bisa untuk diproses lebih lanjut. Ya selanjutnya yang tadi soal yang persoalan kasus-kasus agraria ya yang Bapak singgung juga tanah. Ya memang banyak permasalahannya Pak, tapi yang kami singgung dalam hal ini lebih spesifik kepada penarikan. Enggak, jadi ya dalam PSN pendekatan jangan militeristik Pak. Jadi kita tidak ingin ada instrumen keamanan pertahanan di sana dulu. Pendekatan harus secara humanis Pak. Diskusi dengan masyarakat adat, sampaikan ini apa segala pendekatannya lebih humanis Pak. Jadi itu poinnya sebenarnya kalau kita menyoroti soal pembangunan tadi di wilayah PSN, penarikan kekuatan militer dari tempat-tempat tersebut Pak. Jadi fokus saja kita lebih aman dan lebih nyaman kalau Pak dari TNI Polri lebih fokus kepada bidangnya. Pasti kepercayaan publik naik Pak. Kami yakin itu Pak, dari bidangnya. Dan risalah tadi tuh Pak. Tadi kan soal risalah untuk hal yang penting pasti disampaikan walaupun itu yang DPR ya. Cuman dalam hal ini bukan itu poin kita. Bukan yang penting baru disampaikan, tapi semua risalah itu harus bisa diakses oleh publik. Ya, pokoknya perlu pastikan lah Pak. Iya, ada juga yang katanya ada kita akses sulit Pak. Itu dia makanya kemudian pengaksesan informasi ini yang nggak ada. Kita nih bukan kaji 1-2 hari Pak, sering kita bikin kajian, kita akses itu sulit dan nggak update. Nah itu sehingga fokusnya ke sana kita penting itu Pak. RU kepulauan, RU masyarakat adat, nah itu penting sekali. Dan presiden kan yang tadi saya sampaikan juga Pak, kita sama-sama tahu bahwa punya kewenangan untuk kemudian menjadi inisiator dalam satu undang-undang. Jadi kami minta kalau memang kita nggak ada kepastian dari DPR, hari ini DPR nggak ada, kita minta kami bersama Pak Prabowo, bila Pak Prabowo secara resmi pengen supaya RU masyarakat adat dan RU daerah kepulauan itu kemudian menjadi prioritas, bukan dikesampingkan. Kami orang daerah, kami anak masyarakat adat, kami perlu untuk kepastian itu. Itu sih Pak. Jadi intinya yang kami mau sampaikan mahasiswa Pak, simpel saja Pak, bahwa kami bersama pemerintah bila pemerintah bersama rakyat. Kami jadi garda terdepan melawan pemerintah bila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ini kajian kita Pak, kita minta teman tanda tangan untuk kita nanti di foto. Kita butuh tanggal 1 kita datang dan tanyakan lagi Pak, kepastiannya Pak. Di terakhir aja Bapak, tulis nama dan sorry. Baik, terima kasih. Jadi tuntutan kami sudah diterima dan di sini udah ada foto tadi, minta tolong foto dulu. Udah ada tanggal follow up kami itu tanggal 1 Oktober Pak. Tanggal 1 Oktober kami akan minta kepastiannya Pak. Minta tolong. Oke. Sekian mungkin dari kami. Pak, munduran aja, munduran mas. Munduran aja mas. Bisa di zoom kan? Bisa zoom kan? Ya. Pen munduran. HP turunan dikit mas. 3 2 1 3 2 1 aman Pak. Bapak ini menuju nih Pak. Oke, selamat sore Bang. Dari mana Bang kalau boleh dijelaskan? Kita dari BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta. Nama Bang apa? Nama saya Pierre Lelosa, koordinator daerah Jakarta. Apa aja yang menjadi tuntutan dalam aksi dalam hari ini? Ya, jadi tajuk besar kita itu Merdeka 100% tuntaskan reformasi.
Dan tuntutan kita ada 5 bidang ya, dengan penjabaran tuntutannya. Yang pertama soal reformasi partai politik. Reformasi partai politik tuntutannya yang pertama kita minta untuk ada lembaga pendidikan parpol yang secara resmi dan permanen. Jadi dia bertugas untuk pengkaderisasi dalam internal maupun secara eksternal kepada publik. Agar publik tersadarkan bahwa partai politik arahnya seperti apa dan kemana. Kemudian kita pengen juga dalam reformasi parpol ini ditetapkan standar untuk syarat berapa lama berproses di partai sebelum akhirnya dicalonkan ke dalam kontestasi politik, sehingga lebih bisa menekan popularitas dan kekuatan modal yang hanya semata-mata dimiliki oleh setiap calon. Jadi harus diproses dulu, ditempa dulu di partai politik minimal 4 tahun ke atas. Kemudian kita soroti tentang reformasi Polri. Reformasi Polri, salah satu hal yang paling penting kita minta ada penarikan seluruh anggota Polri aktif yang kemudian ada di berbagai institusi sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan standar jenjang akademik. Jadi dari tahap yang awalnya mungkin bisa standar SMA, itu kita pengen lebih di atas itu, D1 atau S1. Peningkatan standarnya untuk kemudian lebih memperkuat kualitas dari kepolisian. Selanjutnya kita menyoroti terkait dengan represivitas yang terjadi di aksi belakang ini maupun yang lampau-lampau. Ya, represivitas itu perlu untuk ditekan, dan penegakan hukum terhadap represivitas itu penting. Bukan saya represivitas, tindakan-tindakan provokatif yang kemudian dilakukan misalnya oleh kepolisian karena banyak bertebaran di media itu perlu ditindaki. Itu yang hal-hal yang perlu kita soroti. Serta dalam reformasi Polri perlu juga diatur secara jelas dan tegas, spesifik dalam substansinya, yaitu terkait dengan penggunaan gas air mata dan rantis atau alat kendaraan taktis ini. Jadi penggunaannya bukan pada wilayah-wilayah keramaian publik dan segala macamnya, termasuk pada wilayah demonstrasi. Harus perlu dipetakan, dilihat dulu. Oh, ini yang bisa kita berikan tindakan tegas dan yang tidak. Karena kami ini secara empiris nyata ada di lapangan dan pernah terkena dampak itu. Tidak sedang melakukan aksi agresif, tapi hanya pihak-pihak tertentu kami dapat tindakan represivitas itu. Nah, oke Bang, kan kalau dari negara sendiri kan sudah merespons dengan pembentukan reformasi Polri sendiri. Kalau dari teman-teman mahasiswa tanggapannya seperti apa? Oh iya, kalau memang ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukan reformasi Polri, jadi transparansi dalam hal upaya melakukan reformasi ini perlu jelas dengan pelibatan segala pihak. Jadi selain dari pihak yang benar-benar fokus dalam bidang HAM, walaupun itu dalam institusi pemerintahan sendiri, tapi kita sebagai mahasiswa, pihak-pihak eksternal, masyarakat itu perlu untuk dilibatkan juga di sana. Jadi kalau memang ada cita-cita untuk mereformasi Polri, itu perlu pelibatan seluruh pihak. Kita perlu itu. Tadi mendapatkan respons dari pihak Mensesnek, Kementerian Sekretariat Negara. Kalau dari mahasiswa sendiri tanggapannya seperti apa? Responnya dari pemerintah apakah sudah? Kita pasti akan diukur setelah pemerintah memberikan respon setelah kita aksi ini. Jadi tuntutan kita ada beberapa. Tadi kan saya baru jelaskan 3 tuh, masih ada 2, masih ada 3, reformasi Polri, kemudian supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, sampai pada reformasi pendidikan tinggi. Itu ada catatan kita kasih deadline sampai tanggal 1 Oktober. Dan itu resmi tadi ditandatangani, dan 1 Oktober kami akan menanggung janji itu. Untuk kemudian harus ada responnya. Nah, kita akan ukur responsivitas dan kemudian bagaimana pemerintah merespon kita, tuntutan-tuntutan kita diseriusi atau tidak, itu pada tanggal 1 nanti. Kita akan ukur dari sana. Siap. Terima kasih Mas Alek atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga tuntutannya semuanya bisa diafirmasi dari pemerintah. Siap. Thank you Mas.